Shalom Bapak Ibu semua. Shalom, selamat siang semuanya. Ada sukacita di siang hari ini untuk kita semua? Amin. Tetap semangat ya Bapak Ibu. Walaupun di siang hari ini agak sedikit mendung, tidak seperti biasanya langitnya cerah, hari ini agak sedikit mendung. Tapi kita tetap semangat dan tetap bisa tiba di tempat ini untuk kita sama-sama mengikuti ibadah kita. Saya undang Bapak Ibu bisa masuk maju ke depan lagi. Jangan ada di belakang ya Pak. Kita beri tempat untuk saudara-saudara kita yang mau hadir ikut ibadah juga bersama kita siang hari ini. Baik, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita satukan hati kita dulu. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Engkau Bapa yang baik untuk kami Tuhan. Engkau terus panjang hari pimpin kami hingga hari ini Tuhan. Dan siang ini Engkau tibakan kami di tempat ini. Di gedung Ratu Plaza ini, di gereja Mount Hermon ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Kau berikan kesehatan. Dan kami tiba tanpa ada halangan apapun di tempat ini. Tuhan, kami terus berdoa untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami yang belum dapat hadir pada siang hari ini, yang masih ada di jalan. Kau pimpin mereka, Kau tibakan mereka di tempat ini Tuhan. Dan Kau bisa jangka dari saudara-saudara kami, teman-teman kami yang belum mendapatkan tempat untuk beribadah. Mereka sedang mencari tempat, biarlah mereka datang dan bertumbuh di sini Tuhan, di Mount Hermon ini Tuhan Yesus. Tuhan, ampuni kami. Kami ingin memulai ibadah kami siang hari ini. Biarlah hanya kuasa Roh Kudus yang ada di tempat ini. Kau ampuni kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu sama-sama kita naikkan pujian ini untuk kita sembah Tuhan. Lebih terus kita menyembah Tuhan. Terus kerinduan kita untuk Tuhan. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus yang melakukannya. Sekali lagi kita naik pujian ini. Saya undang Bapak Ibu sama-sama berdiri. Saya undang sama-sama berdiri. Untuk nyanyikan pujian ini. Yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhan ku dahsyat. Bisa terjadi kerjaannya. Aku percaya ada mujizat. Bapak Ibu, kita naikkan lagi pujian ini lebih lagi. Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Ku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhan ku dahsyat. Perbuatan ajaib dari
Aku percaya ada mujizat. Nyatakan kita percaya pada Tuhan. Aku percaya Percaya mujizat Tuhan bekerja. Kau dahsyat Tuhan. perbuatan aku percaya ada mujizat. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Lebih lagi Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya. percayakan, kami percaya Tuhan. Ada mujizat dalam Aku hidup kami. percaya. Pertumbuhan kami sehari-hari. Kami percayakan padamu Tuhan. Perbuatan Dalam hidup yang mustahil. Engkau berbuat dalam hidup kami. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Sekali lagi kita naikkan. Aku percaya Ada mujizat. Roh ada di tempat ini. Kami terus menyembah karena kami percaya Tuhan biar kami di dunia biar kami fokus dengan Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Ada mujizat. Aku percaya Ada Kami percaya mujizat-Mu. Kami percaya Engkau langsung yang sanggup memulihkan. Aku percaya cinta-Mu terjadi.
Hanya anugerah-Mu Tuhan. Kami percaya. Kami siang hari ini menyembah-Mu terus Tuhan. Dan Kau siapkan hati kami masing-masing Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih untuk penyembahan ini Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu, saya boleh persilahkan untuk duduk kembali. Ada sukacita siang hari ini? Amin, selalu sukacita ya. Ya Bapak Ibu, ibadah kita hanya 1 jam. Nanti setelah selesai ibadah jam 1 kita bisa terima berkat untuk siang hari ini ya. Kita terima berkat rohani dan jasmani di gereja Mount Hermon ini. Bapak Ibu kita tetap semangat ya, mari terus kita mau memuji. Tadi sudah menyembah Tuhan, mari kita terus memuji Tuhan. Bapak Ibu yang mau berdiri silakan. Yang mau duduk lebih baik kita sama-sama berdiri. Supaya kita bisa terus memuji-muji Tuhan. Mari saya sedang untuk tidak bosan-bosan. Tidak letih, tidak lelah untuk memuji Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Bapak Ibu tangannya bisa lambaikan. Karena kita sedang memuji Tuhan. Lebih Mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah. Yesus, Yesus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah. Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Bapak Ibu bisa lambaikan tangannya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah. Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah. Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Bapak Ibu tangannya bisa dilambaikan. Haleluya. Amin. 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 Haleluya.
Bapak Ibu boleh kembali duduk. Ada sukacita siang hari ini. Bahwa apapun yang kita bawa, pergumulan apapun yang kita bawa siang hari ini ada di tempat ini, lepaskan semua, serahkan pada Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, apapun pergumulan kita. Tuhan selesaikan, Tuhan pulihkan sakit kita hari ini juga. Amin. Ada sukacita ya, terus menyembah Tuhan, terus fokus hanya dengan Tuhan Yesus. Baik Bapak Ibu, sebelum kita terima firman nanti yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Wendy Calvin, mari kita sama-sama naikkan pujian ini untuk menyambut firman Tuhan nanti yang akan kita terima. Setia pengharapanku selalu ada di dalammu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesatan, seluruh hidupku dalam genggaman. Sambil terus kita Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia pengharapanku selalu ada di dalammu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesatan, seluruh hidupku dalam genggamanmu. Bapak Ibu saya undang sama-sama berdiri. Mari kita naikkan. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup mengenali imanku bersekuat dan percaya kuasanya. Ku terima sekarang
kuasanya, ku terima segala kemenangan darimu. Terima segala, ku terima segala kemenangan darimu. Ku terima segala kemenangan darimu. Sebab kami percaya Engkaulah Tuhan sumber kemenangan dalam hidup kami. Engkau sekalipun tidak pernah membiarkan kami. Bahkan ketika kami menghadapi lembah-lembah gelap, Engkau selalu menyertai kami. Bahkan ketika kami menghadapi medan pertempuran, Engkau selalu ada memberikan kemenangan buat kami Tuhan. Sebab janji-Mu Engkau setia dan selalu ada buat kami. Kami bersyukur, kami bangga punya Bapa, punya Tuhan yang terbaik. Sebab itu kami berikan pujian, kami berikan pengagungan kami, penghormatan setinggi-tingginya hanya bagi Tuhan. Sebab Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terimalah segenap pujian, terimalah segenap ucapan syukur kami. Dan saatnya Tuhan, hati kami Tuhan, kami beri untuk dibentuk lewat kebenaran Tuhan. Mari Bapa, Engkau yang berbicara buat kami, menyampaikan isi hati-Mu, memberikan kami tuntunan, memberikan kami arah Bapa. Sebab itu Tuhan, urapi kami, beri kami hikmat supaya kami boleh memiliki pengertian yang benar akan Tuhan. Setiap firman yang kami terima biarlah itu mengubah hidup kami. Urapi hamba-Mu yang terbatas, urapi kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan siap terima firman Tuhan. Mari setiap kita yang siap terima firman Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Sekali lagi shalom semuanya. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Tuhan baik. Amin. Saya mengucap syukur, terima kasih untuk kepercayaan kembali saya bisa ada di sini. Gembala sidang dan seluruh staf yang ada. Terima kasih untuk kepercayaan dan saya bersyukur untuk anugerah Tuhan. Karena sekalipun sudah terjadwalkan saya di sini, kalau bukan Tuhan, ya semua tidak akan jadi saudara ya. Tapi semua dalam daulat Tuhan, semua dalam anugerah Tuhan. Saya mau lihat muka-muka yang bersuka cita, boleh lambaikan tangan, amin. Ya, haleluya. Hari ini saya mau bicara tentang kebaikan Tuhan. Berapa banyak saudara yang selalu mengalami kebaikan Tuhan? Ya, saya percaya detik ini pun kita masih bisa menghela nafas itu kebaikan Tuhan. Tapi terkadang ada banyak orang-orang percaya yang terkadang mereka tahu itu kebaikan Tuhan tapi lupa untuk disyukuri. Atau pura-pura lupa saudara ya. Kadang-kala kan sebenarnya Tuhan gak minta apa, Tuhan gak minta harta, Tuhan gak minta lebih. Cuman Tuhan minta ucapan syukur. Penting sekali itu ucapan syukur karena ucapan syukur yang lahir dari hati itu memang itulah yang Tuhan ingini. Ya, sama seperti kita orang tua lah, ketika kita kasih sesuatu ke anak kita dan dia bilang thank you ma, thank you pa. Kan ada something, ada sesuatu yang bisa kita rasa di sini saudara ya. Dan Bapak itu dia pingin kita sebagai anak-anaknya memberikan ucapan syukur itu yang terbaik dari hati kita. Karena apa? Dia menciptakan saya dan saudara untuk apa? Ya, supaya kita bisa menyembah Tuhan. Dan saudara, untuk kita bisa sampai di level bisa menyembah Tuhan kan itu semua karena kebaikan Tuhan. Dengan apapun yang saudara buat, dengan dengan upaya manusiamu, kepintaranmu, kehebatanmu, engkau tidak akan bisa menjadi penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Karena yang membuat semua itu karena Bapa telah datang ke dunia ini. Supaya apa? Kita semua boleh menjadi penyembah-penyembahnya yang menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Amin. Ya, bukan saja di dalam roh tapi di dalam kebenaran. Artinya kalau bicara tentang kebenaran, kebenaran harus menguasai hidup kita, kebenaran harus mempengaruhi semua ya hidup kita, baik dalam kita bertutur kata, cara kita bertindak, cara kita mengambil keputusan. Biarlah kebenaran Tuhan itu yang harus mempengaruhi semuanya. Sehingga apa? Nama Tuhan yang akan dipermuliakan itu akan menjadi sebuah penyembahan di hadapan Tuhan. Amin. Dan saudara, mari kita baca dulu satu kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur 103, kedua. Ya, Mazmur 103 ayat yang 2, saudara boleh lihat di handphone suci saudara, atau di Alkitab, atau ada yang bawa manual book boleh.
Yang sudah dapat katakan amin. Mazmur 103 ayat 2, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Sekali lagi, pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Penting sekali untuk kita selalu sebagai gereja Tuhan untuk selalu mengingat kebaikan Tuhan. Orang yang selalu mengingat kebaikan Tuhan, maka mulutnya akan senantiasa penuh dengan pujian. Bukan sebaliknya, bukan persungutan. Karena apa? Orang yang selalu melihat dirinya buruk, selalu melihat apa yang sedang terjadinya mungkin bertolak belakang dengan apa yang dia inginkan, maka yang keluar dari mulutnya bukan pujian, bukan ucapan syukur, tapi lebih kepada persungutan, lebih kepada keluhan. Dan sebagai gereja Tuhan sebenarnya enggak pantas kita bersungut-sungut di hadapan Tuhan, enggak pantas karena saya pernah bilang di sini bahwa persungutan merupakan bentuk penghinaan terhadap Tuhan. Betul enggak? Bahasa kerasnya kalau kita sedang menghina Tuhan. Kadangkala kita nggak sadari kita sebagai gereja Tuhan kadang-kala hina. Tidak sanggupkah Tuhan menolong hidupmu? Tidak sanggupkah Tuhan membuka jalan atas setiap persoalan hidupmu? Kadangkala dari semua persoalan yang terjadi dalam hidupmu engkau mulai mengukur Tuhan itu nggak baik buat saya. Kenapa saya harus melewati jalan ini? Kenapa saya harus mengalami tragedi seperti ini? Mengapa usaha saya harus bangkrut? Mengapa pelayanan saya harus modelnya seperti ini? Saya harus bertemu dengan orang-orang yang tidak sefrekuensi dengan saya. Nggak setuju dengan saya. Kenapa saya harus banyak hal benturan demi benturan dalam perjalanan hidup. Dari hal ini kadang-kala kita begitu cepat mengambil keputusan bahwa kita bilang Tuhan gak baik. Mungkin karena kondisi kita divonis dokter kita sakit hari ini. Atau kita gak bisa berbuat apa-apa. Keadaan yang membuat kita memang harus terdiam dan gak bisa berbuat apa-apa. Dan dari hal itu kita cepat sekali mengambil keputusan kita bilang Tuhan baik. Dan akhirnya kita bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Saya mau katakan hari ini Tuhan tetap baik apapun keadaannya. Setuju katakan amin. Tuhan tetap baik apapun kondisi, apapun musim kehidupannya. Karena apa? Untuk melihat kebaikan Tuhan kita harus punya perspektif yang benar tentang Tuhan. Yang setuju katakan amin. Untuk kita bisa melihat kebaikan Tuhan itu harus melihat dari sudut pandang Bapa. Karena tidak selamanya kebaikan Tuhan itu datang dengan mungkin berkat. Coba lihat next slide. Sebagai gereja Tuhan kita harus memiliki perspektif yang benar tentang kebaikan Tuhan. Karena tidak semua kebaikan Tuhan datang pada kita dengan kemasan yang menyenangkan. Maaf saya mungkin ketik terlalu kecil saudara ya. Biasanya saya ketik gede-gede saudara. Terlalu kecil. Tapi nggak apa. Tidak semua kebaikan Tuhan datang kepada kita dengan kemasan yang menyenangkan. Terkadang kebaikan Tuhan datang dengan sakit penyakit. Ada berapa kali saya doa penyerahan di rumah sakit. Dan ada satu sosok bilang, Pak, kenapa Tuhan belum panggil saya pulang? Ngeri kali kata gitu saudara ya. Kok begini saya hadapi? Akhirnya saya harus sharing dan harus sampaikan sesuatu sampai dia benar-benar siap. Intinya yang mau pulang apa? Bukan karena bosan hidup, bukan karena udah terlalu berat penderitaan yang terjadi. Bereskan semua dan akhirnya Tuhan mendengar semua apa yang diperintahkan saudara. Dan banyak hal terjadi saudara, saya bilang saudara, bahwa kadangkala ada banyak orang-orang Kristen yang mundur dari pelayanan karena perspektif yang salah. Ketika terjadi benturan antara sesama pelayan Tuhan, terjadi gesekan antara sesama jemaat Tuhan, antara pemimpin, akhirnya dia mengambil kesimpulan Tuhan gak baik. Karena dia melihat kondisi keadaan orang-orang di dalamnya. No, Tuhan tetap baik apapun keadaannya. Setuju katakan amin. Karena segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan mau nyatakan ini loh. Karena kita dipilih untuk atau ditempatkan Tuhan dalam sebuah posisi dimanapun, di area pelayanan, mau di area pekerjaan, di area rumah tangga, Tuhan menempatkan kita untuk membawa damai sejahtera itu. Tuhan memposisikan kita untuk membawa kerajaan surga hadir di sana. Mungkin di lembah-lembah kelam, mungkin saja di lembah-lembah tersulit Tuhan membawa kita, memilih kita untuk membawa kerajaan surga untuk hadir di sana. Tapi kita harus menang dulu. Kita gak akan sampai ke level itu kalau kita gak menang terhadap diri kita. Kalau perspektif kita gak diubahkan melihat kebaikan Tuhan, kita akan salah. Kita gak akan bisa menjadi terang buat orang lain. Kalau kita masih bilang Tuhan kok begini, kok begini, kok begini. Semuanya saya mau katakan, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu, Tuhan punya rancangan yang terbaik. Yang setuju katakan amin. Karena itu harus punya perspektif yang benar tentang Tuhan. Entah kayak itu sakit. Ada banyak orang kadang-kala
Kebaikan Tuhan harus dilihat dengan benar, saudara. Kadang-kala saya bilang begini, kalau orang gak berhasil berubah oleh karena apokalip, oleh karena sesuatu yang disampaikan, sesuatu yang dibukakan, terkadang Tuhan harus tega izinkan keadaan untuk merubah dia. Tapi itu pun tetap baik, setuju katakan amin. Ya, ada kalanya orang itu bertobat ketika dia udah terbaring di rumah sakit. Oh, sorry itu saya, saudara. Bukan menyumpahin orang, enggak. Tapi ada banyak kali yang saya temui, ada mungkin dia terbaring. Iya, saya udah salah. Pak Pendeta, saya banyak kekurangan. Dulu saya punya waktu banyak, tapi saya menyia-nyiakan itu. Akhirnya keadaan yang merubah itu, tapi itu kebaikan. Yang setuju katakan amin. Bagi orang bilang, oh kenapa dia harus seperti itu, baru dia nyadar. Tetap itu kebaikan Tuhan. Karena ya Tuhan tetap baik, rancangan Tuhan sempurna adanya. Karena dia turut bekerja di dalam segala sesuatu. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi semua orang yang mengasihi dia. Tidak semua orang ya. Hanya khusus kepada orang yang mengasihi Tuhan. Yang setuju katakan amin. Mungkin semua akibat kesalahan kita. Mungkin kita bisa teledor, kita bisa salah jalan. Namanya manusia yang sulit diatur. Biasanya itu kan kita mengalami kebentuhan hidup. Benturan demi benturan akibat apa? Karena salah pilih, karena salah berperilaku, karena salah mengambil keputusan. Tapi ingat, detik kita bertobat berdamai dengan Tuhan, dia bilang apa? Ya, dia turut bekerja mendatangkan kebaikan. Sekalipun mungkin kadang itu akibat dari kesalahan, ketika memang ada konsekuensinya. Tapi ingat, Tuhan memberi kemampuan untuk engkau bisa melewatinya seturut dengan kehendak Tuhan, bukan dengan caramu sendiri. Yang setuju katakan amin. Ya. Demikian halnya dalam setiap kehidupan ya di dalam panggilan masing-masing. Entahkah engkau ada di dunia marketplace dalam pekerjaan, penting sekali engkau merasakan kebaikan Tuhan. Karena kebaikan Tuhan akan menuntun banyak orang untuk melihat hal-hal yang dahsyat terjadi. Ya, apa yang tidak pernah terpikirkan, tidak pernah timbul dalam hati, didengar, semua Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi. Itu bentuk kebaikan Tuhan. Setuju katakan amin. Ya, bicara berkat, bicara promosi, kita harus punya perspektif yang benar, saudara ya. Jangan salah kaprah. Kalau mungkin ada, saya bilang ini, kalau ada mahkota raja, berarti ada mahkota duri. Harus lihat dari perspektif yang benar. Jangan cuma selalu, saudara mau diberkati Tuhan, amin. Semua mau diproses, nggak mau. Ya, melihat kebaikan Tuhan harus dalam perspektif kebenaran Tuhan. Bahwa kalau ada sisi mahkota kemuliaan, mahkota raja, berarti ada mahkota duri. Betul enggak? Kalau ada sisi promosi, berarti ada salib. Kalau ada sisi singa dan raja wali, berarti ada sisi apa? Manusia dan domba. Setuju katakan amin? Itu Alkitab. Yang setuju katakan amin. Maka kita akan lebih jelas melihat Tuhan dengan benar. Oh, ternyata Tuhan baik. Ya, enggak semata-mata kebaikan Tuhan itu karena dipromosikan, karena naik pangkat, atau kita banyak uang, deposito kita luar biasa, saudara. Karena tidak semua kesenangan yang terjadi dalam kehidupan kita adalah kebaikan Tuhan. Sekali lagi saya bilang, tidak semua kesenangan yang terjadi dalam hidup itu semua kebaikan Tuhan. Enggak semua loh. Betul enggak? Dengan uang kan kita bisa cari kesenangan. Setuju apa setuju, saudara? Betul enggak? Kadang-kala kan kita nggak mau diatur Tuhan karena kita pikir kita masih punya power. Ya, uang, jabatan, relasi. Ini 3 hal yang sangat mempengaruhi hari-hari ini dalam kehidupan. Sampai orang nggak mau ngandalin Tuhan. Kalau dia punya ini, dia punya uang, dia punya jabatan, dia punya relasi, nggak perlu andalin Tuhan. Apalagi hidup di Indonesia. Wow, kita mau nawarin nih, saya punya relasi, ada apa-apa masalah, tinggal kasih tahu kata. Apalagi dia punya jabatan. Akhirnya orang ngejar itu. Hari-hari ini kan orang dibutakan cuman kejar uang, kejar jabatan, sikut-sikutan di sana. Kalau bunuh-bunuhan boleh. Kalau perlu. Dan orang Kristen terseret di sana. Karena nggak punya perspektif yang benar melihat kebaikan Tuhan. Oh, mempengaruhi banget itu. Punya uang, kita punya segalanya. Uang bukan segala-galanya. Tapi di dunia ini segala-galanya pakai uang. Haleluya, termasuk pelayanan. Oh iya, betul toh. Saya selalu bilang dia adalah Tuhan yang jahat tapi hamba yang baik. Ya, saudara mau posisikan dia di mana? Sebagai Tuhan atau hamba? Oh, setuju katakan amin? Ya, haleluya. Jadi pakai itu. Kalau saudara ada di dunia marketplace, pakai semua itu. Kalau Tuhan memberi kesempatan, kepintaran, ingat semua adalah kebaikan Tuhan. Lihat dari sudut pandang kebaikan Tuhan. Ya, jangan melihat dari sudut pandang kebaikannya kita. Baik di hadapan Tuhan atau enggak.
Kalau baik di hadapan Tuhan, tentunya baik bagi kita. Setuju, katakan amin. Kalau kita melakukan apa yang baik di mata Tuhan, benar di mata Tuhan, pasti baik buat kita. Baiknya dalam ukurannya apa? Berkaca kepada firman Tuhan. Kita nggak akan pernah tahu kebaikan Tuhan kalau kita nggak pernah terhubung dengan firman. Kita nggak pernah akan tahu kebaikan Tuhan kalau kita nggak pernah beribadah. Kita nggak pernah dengar firman. Kita nggak pernah berdoa. Kita nggak pernah menyembah Tuhan. Nggak akan pernah tahu hati Tuhan. Nggak pernah tahu apa itu kebaikan Tuhan. Setuju, katakan amin. Amin. Ya, saya mau katakan bilang ini. Kalau mungkin ada kesenangan-kesenangan yang terjadi dalam dirimu, mari evaluasi. Jangan sampai itu bukan kehendak Tuhan. Bukan karena kebaikan Tuhan. Ya, orang dugem asik banget loh. Kelihatannya bahagia. Kalau perlu tertawa-tertawa. Mungkin karena doping yang dia pakai, obat yang dia pakai. Ketawa-ketawa sendiri. Berarti bahagia tapi sesaat. Baik mungkin kelihatan tersenyum terus, saudara, ya kan? Ya. Mungkin tanpa ditarik, tanpa pakai botak, saudara. Dia cuma senyum terus, shalom. Padahal pengaruh obat, saudara. Karena itu ada banyak kesaksian, ada yang habis dugem. Karena biasanya dugem malam minggu, minggunya turun ibadah. Elah, saudara. Ngeri, saudara. Oh, haleluya. Main-main dengan Tuhan, jangan main-main di hadirat Tuhan. Amin. Orang yang akan mengalami hadirat Tuhan, kemarin saya khotbah tentang menghormati hadirat Tuhan. Orang kalau menghormati hadirat Tuhan, dia pasti diberkati Tuhan. Setuju, katakan amin. Hadirat Tuhan bukan ketika engkau enggak. Hadirat Tuhan itu ada dalam hidupmu. Detik engkau percaya menerima Tuhan untuk berdaulat dalam hidupmu. Artinya hadirat Tuhan ada dalam hidupmu. Ya, Tuhan ada, Tuhan hadir dalam hidupmu, hormati dia. Kalau kita menghormati Tuhan dalam cara kita bertindak, berbisnis, ya, hormati dia. Kalau dunia pakai sikuk kiri, sikuk kanan, apa zaman sekarang? Enggak bisa lah kalau enggak punya akses, Pak. Enggak bisa lah kalau enggak main ini, Pak. Enggak bisa lah. Ya, saya banyak konseling, ya, ketemu dengan para pengusaha. Enggak bisa lah, Pak. Kalau enggak ada cara-cara seperti ini, saya mau katakan, akses kita yang terutama adalah Yesus Kristus. Setuju, katakan amin. Tapi berapa banyak yang mau pakai ini? Orang lebih kepada yang real. Ya, kalau dia punya, ngapain lama-lama? Surga belum tentu bertindak katanya. Karena dia gak mampu lihat cara surga bertindak. Karena dia gak dekat sama Tuhan. Dia gak bisa tahu Tuhan lagi bergerak apa enggak. Padahal Tuhan tidak pernah berhenti bergerak. Tuhan tidak pernah berhenti pertolongannya. Kalau dia berhenti, sudah udah nafas satu-satu, saudara. Kalau dia gak tolong, dokter pun gak mampu tolong, saudara. Tuhan gak pernah berhenti menolongmu. Cuman persoalannya karena kita gak mampu lihat. Yang setuju katakan amin. Bagaimana kita bisa melihat keterhubunganmu dengan Tuhan untuk menjadi jaminan engkau bisa melihat kehendak Tuhan itu sendiri. Haleluya. Amin. Hati-hati dengan kesenanganmu. Karena tidak semua kesenangan yang terjadi dalam hidup, semua itu adalah kebaikan Tuhan. Amin. Karena itu jangan cari senang kalau ikut Tuhan. Kalau dapat puji Tuhan itu plusnya. Janjinya kok ya dan amin. Tapi kalaupun dalam pengiringanmu kepada Tuhan kau harus pikul salib. Ada hinaan, tidak dipedulikan, tidak dihargai. Udah dalam proses, belum lagi engkau menghadapi proses pribadimu di rumah tanggamu. Mungkin dalam pribadimu masing-masing. Ada banyak proses, datang ke gereja mau melayani Tuhan. Digodok lagi di sana. Nggak usah pusing, Tuhan tetap baik. Setuju, katakan amin. Karena itu membentuk kau menjadi penyembah yang benar. Karena penyembah yang benar itu bukan profesi. Penyembah bukan profesi, tapi penyembah itu dibentuk, diremukan. Dia nggak akan bisa jadi penyembah kalau nggak pernah diremukan. Ya. Kalau cuma bisa nyanyi, kita bisa nyanyi gimana aja. Amin, kita latihan vokal, kita latihan musik, kita bisa. Tapi penyembah harus diremukan. Bukan berarti saya bilang melayani gak perlu skill, harus dengan skill. Karena Tuhan pantas menerima yang terbaik. Setuju, katakan amin. Amin. Kalau punya skill pakailah itu dan proses nanti. Kalau ada proses dalam kehidupan itu akan membuat engkau menjadi penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Penyembah yang benar harus diuji dong. Lewat proses kehidupan, terpaan kehidupan. Amin. Amin. Haleluya. Inilah masanya di mana gereja sementara digodok, sementara dimurnikan. Ya, gereja sedang dibawa di dalam pengirikan. Untuk apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Next slide. Haleluya. Ini saudara, bukti kebaikan Tuhan pada manusia. Kasihnya. Dilihat dari sini saudara, kasihnya. Kurang apa itu kasih Tuhan? Maut pun ditabrak oleh Tuhan. Untuk saya dan saudara. Amin. Kalau saudara mengerti akan kebaikan Tuhan, dahsyat banget. Bahkan saudara tidak akan punya alasan lagi untuk tidak mengucap syukur. Tidak akan punya alasan lagi untuk tidak ke gereja. Tidak punya alasan lagi untuk tidak menyembah Tuhan. Kadang-kala kan kita mau datang ke gereja, kita hitung-hitung Tuhan. Kalau usaha saya diberkati, kalau saya maju-maju semua apa yang sedang saya kerjakan, saya mau ke gereja.
Wow. Saya mau melayani Tuhan sungguh-sungguh. Yang penting semua baik-baik aja. Rumah tangga saya damai-damai. Ya usaha yang sementara saya bangun. Ya minimal Tuhan yang penting flat aja. Yang penting gak rugi ya. Kadang-kala begitu. Kita mau pakai hubungan transaksional ketika ikut Tuhan. Ngeri. Kalau kita pakai hubungan transaksional dalam mengikut Tuhan. Kasihan. Tuhan bilang kasihku itu besar banget. Karena begitu besar. Kasih Allah akan dunia ini. Bagi dunia loh itu kasih saudara. Nggak bisa terbayarkan dengan apapun. Apa itu saudara bisa bayar keselamatan? No. Kadang-kala orang nggak ngerti berapa besarnya itu keselamatan. Hari ini ada banyak orang yang berupaya supaya bisa selamat. Mereka membangun agama supaya bisa selamat. Oh benar, tapi Tuhan kan bukan agama. Kekristenan bukan agama. Yang setuju katakan amin. Kalau agama adalah kumpulan orang-orang yang cari Tuhan. Itu agama. Ya, tapi kekristenan Tuhan yang cari manusia. Itu kan perbedaannya. Ya, Tuhan kita beda loh. Ya, kita jatuh dia yang datang. Ya, dia yang memulihkan kita. Siapa kita? Upaya manusia sekuat apapun, sehebat apapun tidak akan bisa membuat dia selamat. Karena tidak ada jalan lain untuk memperoleh keselamatan selain dari Yesus itu sendiri. Yang setuju katakan amin. Karena itu kita harus sadar itu kebaikan Tuhan yang tidak pernah ternilai dengan apapun. Yang kedua coba. Penyertaannya, ini kebaikan Tuhan yang harus saudara lihat. Ya. Siapa saudara dan Tuhan mau sertai? Ya, Jokowi, orang-orang yang ada di dekat dia harus orang-orang yang terpilih dan sudah diseleksi. Tapi saudara, mungkin dunia bilang engkau sampah, engkau tidak berharga, engkau hina. Orang-orang terdekat bilang engkau gak bisa, engkau itu gak bisa melayani Tuhan. Tapi Tuhan menyertai engkau loh. Setuju katakan amin. Orang bilang kamu gagal. Kamu itu hancur, kamu itu berdosa. Tapi Tuhan bilang aku mau menyertai engkau. Asal engkau mau bertobat di hadapan Tuhan. Setuju katakan amin. Untuk disertai loh kita. Itu bentuk kebaikan Tuhan. Siapa kita dan Tuhan mau berdiam dalam hati kita. Siapa saudara. Ya, seorang pejabat aja dia harus pilih orang-orang tertentu untuk bisa ada di dekat dia. Kita manusia aja yang perfect itu biasanya memilih. Pasangan aja kita pilih baik-baik. Betul enggak? Orang yang akan berteman dengan kita pilih baik-baik. Yang benar berteman dengannya kita harus milih. Berteman dengan siapapun tapi untuk dekat harus pilih saudara. Ya. Tadinya saya mau sampaikan ini tentang perubahan. Karena kalau bicara dalam hubungan itu akan selalu berimpartasi. Ya. Kalau mungkin saya berteman dengan Kak Anita. Otomatis kan akan terjadi. Kalau udah keseringan kita berteman. Impartasi sifat-sifatnya akan saling ada saudara. Sifat saya. Demikian sebaliknya. Coba lihat aja hubungan suami istri. Ya kan? Itu ada impartasi. Yang bahayanya kalau hubungan yang toksik saudara. Yang diimpartasikan apa? Ngeri sekali. Karena itu kan Alkitab jelas. Paulus bilang pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya jelas. Gereja harus terbuka hari-hari ini untuk melihat kondisi keadaan. Sesederhana ini kok saya sampaikan firman Tuhan. Jadi penyertaan Tuhan itu penting. Dan itu bukti dari kebaikan Tuhan. Saudara mau tetap disertai Tuhan? Amin. Amin. Lihat semua. Mungkin kau berpikir, masa Tuhan menyertai? Kok saya keadaannya begini? Kok saya lagi bergumul gak selesai-selesai Pak Pendeta? Udah lama saya bawa doa. Udah bertahun saya berdoa buat suami. Bertahun-tahun saya berdoa buat usaha saya. Masih aja begitu. Udah berdoa diterpa COVID lagi. Ya, udah jatuh dari tangga. Ditiban tangga lagi rasanya begitu kan? Ngeri kali saudara. Tapi saya mau katakan Tuhan tetap baik. Amin. Kenapa? Engkau masih hidup karena dia menyertai engkau. Artinya kalau engkau masih hidup, engkau masih punya potensi untuk melihat keajaiban demi keajaiban dari Tuhan. Amin. Karena setiap orang yang keluar dari setiap proses itu dia akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, terpaan palu kehidupan akan mengarahkan kita kepada Tuhan asal kita respon dengan benar. Tapi kalau kita merespon dengan salah justru itu akan menghancurkan kita. Terpaan palu kehidupan itu diarahkan setiap hari buat kita. Tapi kalau kita punya respon yang benar, respon hati. Itu akan membawa kita kepada Tuhan. Yang ketiga itu apa? Janji saudara. Nah janjinya kan, udah gak usah saudara lihat perjanjian lama, perjanjian baru itu udah janji semua. Amin. Apakah kurang tuh janji Tuhan? Itu membuktikan bahwa Tuhan kita baik. Setuju katakan amin. Kalau kita lihat janji Tuhan itu tetap baik. Apa keadaanmu hari ini? Ada janjinya. Apa kondisimu hari ini? Janjinya selalu ada buat kita. Setuju katakan amin. Amin.
Kalau engkau butuh penyediaan, dia bilang aku menyediakan kok. Kalau engkau butuh kesembuhan, dia bilang aku Jehovah Rafa. Engkau butuh kemenangan, dia berikan kemenangan atas hidupmu. Dia tidak kekurangan semuanya. Tidak kekurangan hal yang baik semua dari Tuhan. Dia tidak kekurangan hal yang baik. Kitanya yang gak mampu lihat kebaikan itu. Akhirnya justru kita bersungut-sungut. Bukan tambah baik, tambah pahala orang bilang, tapi tambah dosa. Karena gak mampu melihat kebaikan Tuhan. Ini adalah perspektif yang sangat sederhana. Ke gereja, tapi gak mampu melihat Tuhan. Gak mampu melihat kebaikan Tuhan. Akhirnya datang ke gereja, bukannya langsung datang dengan penuh. Gak salah sih nangis sama Tuhan. Gak salah sih sudah mengutarakan semuanya itu. Yang lebih sering kita nangisin diri kita. Berapa banyak sudah mungkin lagi proses engkau bilang, Tuhan thank you untuk proses hari ini. Karena menyadarkan kehidupan engkau supaya aku gak lupa diri. Thank you Lord untuk semua benturan kehidupan. Untuk menyadarkan untuk saya tetap bergantung kepada Tuhan. Berapa banyak kita yang berdoa seperti itu. Kalau enggak Tuhan kenapa harus seperti ini Tuhan. Kalau Tuhan gak mampu tolong saya pindah Tuhan. Pindah tapi gak mau pindah. Mau pindah kemana? Mau cari Tuhan yang mana saudara? Yang mampu tolong saudara cuma Yesus Kristus. Setuju katakan amin. Amin. Yang mampu tolong kita cuma Yesus Kristus. Jadi serahkanlah dirimu, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Yesus. Dia memelihara hidupmu. Setuju katakan amin. Haleluya. Amin. Banyak sekali janji. Saya mau bilang janji Tuhan tidak akan cukup ini setengah jam saudara. Ya, tidak cukup mau bilang semua janji Tuhan. Artinya saya ulang kebaikan Tuhan itu nyata buat kita. Tangkap semua itu terhubung dengan Tuhan. Artinya dalam segala keadaanmu. Sesusah-susahnya engkau. Tuhan Yesus tetap baik. Coba lihat samping kiri samping kanan. Bilang ini. Tuhan tetap baik. Kalau mukanya penuh dengan perbulan atau penuh dengan kekhawatiran. Bilang Tuhan tetap baik. Haleluya. Amin. Ya, Tuhan tetap baik apapun keadaannya. Ya. Mungkin saudara bilang begini. Kenapa sih Tuhan hadirkan teman yang model begini? Antik banget dia buat saya Tuhan. Selalu aja dia bikin hilang damai sejahtera. Tapi Tuhan tetap baik. Responi dengan benar. Amin. Tuhan tahu sisi mana yang perlu ditata dalam hidup kita. Tuhan terlebih tahu area mana yang perlu ditata dalam hidup kita. Amin. Karena proses yang Tuhan izinkan dalam diri kita untuk menata hidup kita. Supaya kita jadi tahu diri, tidak lupa diri saudara. Ya, mesti tahu diri saudara. Amin. Karena sering lupa diri bahaya. Itu lebih bahaya dari COVID selalu saya bilang. Ya, orang lupa diri, melayani tapi lupa diri. Hanya segala kemuliaan diambil semua. Dia lupa kemuliaan hanya buat Tuhan. Setuju katakan amin. Lupa diri ketika diberkati dia lupa. Ini loh aku. Keren kan aku bangun usaha ini. Keren kan aku melayani Tuhan. Lupa diri. Ketika diberkati dia lupa semua. Lupa keluarga, lupa istri. Banyak seperti itu sekarang. Ya. Dulunya berjuang bersama-sama dengan istri. Giliran diberkati istri pun dia lupa saudara. Oh, di sini gak ada toh? Di mana-mana banyak saudara. Dan saya takutkan ngumpul di sini. Oh dalam nama Yesus. Nyah dari hadapan Tuhan. Ya, harus dipulihkan saudara. Ya, banyak orang begitu. Giliran lagi susah-susahnya bergumul bersama, doa saat teduh bersama, gergandeng tangan sama istri atau sama suami. Giliran diberkati, lupa saat teduh pun hilang. Udah saat-saat yang lain. Saat dengan orang lain jadinya. Ngeri. Ya. Karena kebanyakan begitu saudara, bergumul. Ya, kami menghadapi jemaat model-model begitu, banyak hal saudara. Sharing terjadi. Cuman masalah-masalah kecil ketika udah diberkati. Dulu masalah benturan besar karena kuat doanya aman-aman. Gila sudah diberkati, masalah kecil aja saudara. Cuman masalah WA doang. Bisa saudara. Ngeri saudara. Haleluya. Tuhan tetap baik, amin. Next slide. Ya. Tidak ada hal yang bisa diubahkan Tuhan. Masa lalu yang buruk, situasi yang sulit, kelemahan hidup. Dalam semua bisa diubahkan Tuhan. Karena dia turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi dia. Amin. Haleluya. Saudara boleh baca ayat terakhir. Mazmur 84 ayat 11. Saya cuma ambil banyak saudara. Bahwa Tuhan tidak akan pernah menahan kebaikannya bagi orang yang hidup tidak bercelah. Ya, Mazmur 84 itu bilang orang yang kudus. Orang yang hidup tidak bercela, menjaga hidupnya berkenan kepada Tuhan. Kebaikan Tuhan tidak akan pernah ditahan. Kadang-kadang berarti ada saatnya Tuhan menahan kebaikan loh. Berarti ada saatnya Tuhan itu menahan kebaikan yang seharusnya kita terima. Tapi dia tahan, karena apa? Kita gak siap. Karena itu janji.
Janji itu hanya berlaku bagi orang yang melakukan kebenaran, yang berpegang pada firman Tuhan. Ada saatnya Tuhan menang, tapi dia bilang apa? Bagi orang yang tidak bercela, Tuhan tidak menahan kebaikannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari saudara boleh bangkit berdiri. Izinkan saya mau berdoa buat saudara. Kalaupun engkau hari-hari ini mungkin terjerat dengan sebuah persoalan, dengan masalah kehidupan. Dan kadang-kadang engkau sulit melihat bahwa Tuhan kok kenapa ini terjadi Tuhan. Saya mau bilang begini, Tuhan tetap baik apapun keadaanmu. Mungkin engkau divonis dokter lagi sakit, umurmu gak lama lagi. Tuhan tetap baik. Setuju katakan amin? Ingatlah bahwa dia yang memegang kendali sebetulnya. Hidupmu dalam kendali Tuhan. Tadi kita nyanyi apa? Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, itu kebaikannya. Dan selalu itulah kebaikan Tuhan. Dan dia pasti menggenapi. Mari bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Thank you Lord. Saya boleh minta nada Thank you Lord. Mungkin bagiku semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, dan tak pernah kupikirkan. Itu yang Kau sediakan, itu yang Kau sediakan bagiku. Oh, yang tak mungkin bagiku, bagiku semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban, hanya Engkaulah jawaban hidupku. Oh, yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kulihat, dan tak pernah kupikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Mari musik saja dengan lembut, naikkan pujian ini. Mari saudara yang membutuhkan topangan doa, saudara boleh angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Apapun yang menjadi persoalan hidupmu, entahkah itu sakit penyakit, atau hubungan, masalah keluarga, masalah ekonomi, apapun itu. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Dan izinkan saya berdoa bagi saudara. Bapa, di dalam nama Yesus, hamba meminta belas kasih Tuhan. Biarlah setiap tangan-tangan yang terangkat pada saat ini Tuhan, baik yang ada di tempat ini, bahkan yang menyaksikan rekaman ini Tuhan, hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Apapun proses kehidupan yang terjadi dalam kehidupan mereka, hari ini hamba berdoa, buka mata mereka untuk melihat ke arah Tuhan, bahwa sesungguhnya rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik Tuhan. Rancangan-Mu bukan rancangan kecelakaan. Engkau merancangkan hari depan yang penuh harapan. Hari ini Tuhan, saat ini Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus, biarlah hati mereka terarah kepada Tuhan. Apapun kondisi, apapun keadaan, dan Tuhan bicara secara spesifik dalam kehidupan mereka, bahwa Tuhan sedang merancangkan yang terbaik. Apapun benturan kehidupan yang terjadi, Tuhan sedang membawa mereka untuk menapaki hal-hal yang terbaik. Bahwa sesungguhnya tidak ada satu perkara yang mustahil bagimu. Di dalam nama Yesus, hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kekuatan yang daripada Tuhan termanifestasi dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus. Dan saat ini hamba berdoa, yang sakit Tuhan sembuhkan. Dalam nama Yesus. Yang tertutup jalan Tuhan bukakan jalan. Yang lemah dikuatkan. Yang bimbang diteguhkan. Hari ini kuasa Tuhan merestorasi kehidupan mereka. Bahkan mengubahkan kehidupan mereka. Yang jatuh, Bapa, belas kasih Tuhan mengangkat mereka di dalam nama Yesus. Setiap pergumulan yang terjadi, apapun itu Tuhan,
hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Karena hamba percaya Engkau jawaban dari setiap doa yang kami naikkan. Terjadilah Tuhan dalam nama Yesus. Termanifestasilah kuasa-Mu. Terima dengan iman. Demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Ada mujizat terjadi. Ada jalan keluar terjadi. Ada kemenangan terjadi. Ada kasih damai sejahtera dilepaskan. Dalam nama Yesus. Terima dengan iman. Alami kuasanya. Alami kemenangannya. Thank you Lord. Hamba lepaskan berkat Tuhan. Mujizat Tuhan terjadi atas setiap kehidupan umat-umat-Mu. Di dalam nama Yesus. Bahkan setiap berkat kebenaran yang kami terima. Biarlah itu tertanam dalam hati kami yang subur. Dan itu akan bermultiplikasi, berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Kami mengucap syukur, kami terima berkat firman-Mu di dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan. Sama-sama katakan. Baik, terima kasih firman yang sudah dibagikan luar biasa oleh Bapak Pendeta Wendy Kelvin. Terima kasih Pak Wendy Kelvin. Firman memberkati kita semua dan Tuhan Yesus memberkati Pak Kelvin beserta keluarga. Bapak Ibu, firman Tuhan itu iya dan amin. Betul ya Pak Wendy Kelvin ya. Jadi tetaplah kita setia. Jangan pernah bimbang. Jangan pernah berkata kalau Tuhan tidak mendengar hari ini. Tapi ternyata Tuhan ada selalu beserta kita. Amin. Mari sebelum kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, mari kita sama-sama satukan hati kita. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk semua firman yang sudah dibagikan oleh Bapak Wendy Kelvin tadi kepada kami. Memberkati kami, biarlah kami bertumbuh, kami membuka semua mata hati kami Tuhan. Untuk tetap setia, tetap mengandalkan Engkau Tuhan, tetap menunggu janji-Mu Tuhan. Karena janji-Mu sangat indah Tuhan untuk hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Dan Engkau beri selalu kesehatan, pengampunan untuk kami. Kesehatan, kesembuhan untuk kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari kita berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Setelah kita memberikan persembahan, sama-sama kita berdiri dan kita naikkan pujian ini untuk Tuhan. Mari sama-sama. Bapak Ibu boleh berdiri setelah memberikan persembahan. Mari sukacita, setelah kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Oh betapa indahnya, dan betapa eloknya, saudara seiman, hiduplah bersama. Taburan bayi kepala, yang kejam bukan jubahnya. Seperti awan yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sesama hari kita dan Tuhan akan terganti curah kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, betapa di kepala yang kejam bukan jubahnya. Seperti awan yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Bersama hari berkata Tuhan akan terganti curah kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Haleluya. Boleh duduk kembali Bapak Ibu. Sekarang tiba saatnya kita dengarkan pengumuman dari Gereja Mount Hermon. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut ini pengumuman sepekan dari Mount Hermon Church, Ratu Plaza Lantai 1, Jalan Sudirman, Jakarta. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Wendy Kelvin atas pelayanannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengundang Anda kembali hadir dalam ibadah Praise and Worship
hari Jumat tanggal 26 Juli jam 18 yang akan dilayani oleh Pastor Lovely Bintoro dan Pastor Anto Superboy. Jadwal ibadah hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sebagai berikut. Ibadah pertama jam 10.30 akan dilayani oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi. Ibadah kedua jam 13.30 akan dilayani oleh Pastor Anto Sanfaat. Ibadah ketiga jam 15.30 akan dilayani oleh Pendeta Ming Ming. Di setiap ibadah minggu disertai perjamuan kudus dan altar call yang dilayani oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi. Mari ajak saudara, famili, teman, dan kolega Anda untuk menerima mujizat kesembuhan. Periode lomba khotbah diperpanjang hingga bulan September. Bagi jemaat yang ingin mengikuti lomba, silakan mendaftar, dan kepada peserta yang telah mengikuti lomba, dihimbau untuk tetap menghadiri ibadah di Mount Hermon Church selama periode lomba berlangsung, yang akan dihitung sebagai nilai tambah. Pendaftaran untuk lomba worship leader telah dibuka. Bagi jemaat yang berminat, silakan menghubungi nomor yang tertera di flyer. Dapatkan hadiah spesial dari Mount Hermon Church bagi jemaat yang mengupload foto di Instagram, kemudian tag atau mention @Gereja Hermon. Jangan lupa gunakan hashtag Gereja Hermon JKT. Dan bagi jemaat yang ingin mengikuti khotbah dari Mount Hermon Church, Anda dapat berkunjung ke akun YouTube kami, Gereja Spasi Hermon. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Training kelas digital edisi bulan Agustus akan dimulai tanggal 1 Agustus setiap hari Kamis dan Jumat. Mari ajak teman saudara Anda untuk bergabung dalam training ini. Kami menyiapkan hadiah bagi 3 orang yang berpartisipasi aktif mengikuti kelas training. Kuis berhadiah masih berlangsung dan jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan judul khotbah Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi pada ibadah Minggu 21 Juli 2024, sesi 3 jam 15.30. Untuk menjawab pertanyaan ini, silakan berkunjung ke akun YouTube kami. Yang kedua, apa judul khotbah pada ibadah Minggu tanggal 28 Juli 2024? Untuk menjawab pertanyaan ini, silakan hadir secara onsite di salah satu sesi ibadah kami. Segera kirim jawaban dan dapatkan hadiah spesial yang akan dibagikan setiap hari Minggu. Berikut ini foto pemenang kuis edisi sebelumnya. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan dari Mount Hermon Church, Anda dapat menghubungi nomor 0811 1001 1285 atau silakan scan QR Code berikut ini untuk memperoleh informasi lengkap. Mari tetap terhubung dengan kami melalui sosial media dari Mount Hermon Church. Demikian pengumuman sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, mari kita sama-sama. Saya undang Bapak Ibu untuk sama-sama kita akhiri ibadah kita. Sebelumnya saya undang Bapak Wendy Calvin. Kami percaya berkat Tuhan melimpah atas setiap kehidupan kami. Hari ini tidak ada yang terlewatkan. Semua kami yang sudah datang ke tempat ini, semua diberkati oleh Tuhan. Kami pulang dengan berkat Tuhan, kami pulang membawa mujizat. Kami pulang dengan kemenangan, terobosan baru terjadi dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih, kami mengucap syukur buat kehadiran Tuhan. Kami mengucap syukur buat lawatan Tuhan di tempat ini. Thank you Lord, semua yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan pada siang hari ini. Biarlah Bapa memberkati. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Bahkan di akhir ibadah ini, Tuhan hamba terus berdoa menyerahkan pelayanan di tempat ini ke dalam tangan Tuhan. Mount Hermon Church diberkati oleh Tuhan. Apapun bentuk pergerakan pelayanan yang sedang dikerjakan, di dalam nama Yesus, Tuhan buka jalan. Tuhan menyatakan keajaiban. Setiap orang-orang yang dilayani akan mengalami Tuhan. Dalam nama Yesus, pertumbuhan rohani yang sehat akan terus terjadi. Gereja ini akan menjadi representasi Bapa untuk terus menyampaikan kebenaran Tuhan, menyuarakan
menyuarakan Tuhan apa yang jadi hati Tuhan. Di dalam nama Yesus, kuasa Tuhan menaungi setiap hamba-hambamu yang ada di dalamnya. Mulai dari Bapak Gembala Sidang, para staf Tuhan pastoral yang ada, bahkan semua pengurus gereja yang ada, bersinergi bersama-sama untuk terus mereka menyatakan Tuhan. Lewat pelayanan ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Nama Tuhan semakin dipermuliakan. Apapun program yang sedang Tuhan dikerjakan untuk ke depan, semua dalam campur tangan Tuhan. Apapun yang diperlukan, Engkau Jehovah Jireh yang menyediakan segala sesuatu. Baik Tuhan, dana, sumber daya manusia, bahkan semua hal yang diperlukan untuk pengembangan pelayanan ini. Tuhan campur tangan, Tuhan menyediakan semuanya. Terima kasih, hamba berdoa menyerahkan semua orang-orang yang terhisap dalam pelayanan ini diberkati oleh Tuhan. Lebih daripada itu, tumbuh ke arah Kristus. Mereka semakin mengenal Tuhan, menjadi pribadi yang dewasa, bahkan menjadi orang-orang yang tak tergoyahkan dan dipakai Tuhan menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Sekali lagi diberkatilah Mount Hermon Church ini Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dan kami berdoa buat kota dan bangsa kami. Kami menyerahkan DKI Jakarta dalam tangan Tuhan. Di tempat ini kami ada Tuhan. Kami serahkan, biarlah Tuhan sejahterakanlah. Dalam nama Yesus ada damai, ada shalom Tuhan atas kota ini Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Menjelang Tuhan pemilu kada Tuhan, semuanya Tuhan menolong. Tuhan menetapkan pemimpin yang terbaik Tuhan atas DKI Jakarta Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan setiap deal-deal politik yang merugikan kota ini. Kami tolak dalam nama Yesus. Yang terbaiklah yang terjadi atas kota ini. Diberkati Tuhan. Biarlah Tuhan tercipta keamanan dan damai sejahtera ada di kota ini Tuhan. Terima kasih setiap bentuk kebijakan, keputusan-keputusan oleh pemimpin-pemimpin yang ada di kota ini. Biarlah itu akan menghasilkan yang terbaik Tuhan. Bagi seluruh rakyat, bahkan untuk pengembangan kota ini. Bahkan Indonesia kami serahkan dalam tangan Tuhan. Presiden, wakil presiden, jajaran pemerintahan. Semua ada dalam intervensi kuasa Tuhan. Tolong mereka Tuhan. Supaya mereka dapat menjalankan pemerintahan ini dengan baik. Keputusan-keputusan yang terbaik yang akan mendatangkan damai sejahtera atas negeri kami. Lebih daripada itu kami berdoa Tuhan. Biarlah Tuhan pulihkan bangsa kami. Selamatkan bangsa kami. Nyatakanlah Tuhan belas kasih-Mu atas negeri kami. Biarlah terjadi kebangkitan gereja. Kebangkitan anak-anak Tuhan. Bersinergi bersama-sama. Menyatakan kemuliaan Tuhan atas negeri ini. Sehingga Indonesia dipulihkan. Indonesia dibawa dalam terang-Mu yang ajaib. Nama Tuhan dipermuliakan atas bangsa kami Indonesia. Bagi kemuliaan Tuhan, datang kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas negeri kami Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan Raja di atas segala raja, bangsa-bangsa. Tuhan, sampai kepada umat pilihan Tuhan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Dan sebentar kami akan berpisah. Bahkan Tuhan menghentar perjalanan kami, bahkan seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Aktivitas kami selanjutnya semua ada dalam intervensi kuasa Tuhan, dalam pertolongan Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi-Mu segala pujian, bagi-Mu segala kemuliaan untuk selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari sebelum kita terima berkat, mari kita berdoa sebagaimana yang Bapa ajarkan buat kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari arahkan hatimu, angkatlah kedua tanganmu. Haleluya, umat-umat Tuhan yang mengasihi Tuhan, yang mau melekat dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Pulanglah dan alamilah Tuhan. Hamba memohonkan berkat Tuhan terjadi atas setiap tangan-tangan yang terangkat, setiap hati yang terbuka. Tuhan memberkati roti makananmu, Dia memberkati air minumanmu. Keluar masukmu diberkati oleh Tuhan. Bahkan apapun yang kau perbuat yang berkenan di hadapan Tuhan, dibuat Tuhan berhasil. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, berikan engkau kasih karunia. Bahkan Dia menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Dia gembala yang baik, yang akan senantiasa memberi engkau tuntunan, membawa engkau ke padang rumput yang hijau, air yang tenang, gada dan tongkannya akan menjadi perlindungan dan kekuatan dalam hidupmu. Segala berkat yang terbaik yang berasal daripada Tuhan termanifestasi dalam hidupmu, dalam langkah-langkah hidupmu, menjadikan engkau pribadi yang diberkati dan dipakai Tuhan menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Semua kita yang percaya sudah diberkati dan mau terus jadi berkat, sama-sama katakan amin.
aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku sehingga kesakitan